Oke, teman-teman semua, kembali lagi kita ketemu Paya Butua dalam program Keluarga dan Lingkungan. Nah, akhir-akhir ini memang menjadi salah satu masalah di tempat pembuangan air sampah di Tamangapaan, Makassar. Nah, ini menjadi sebenarnya polemik juga, ini informasi yang tidak tepat keluar, makanya Paya Butua dan komunitas teman-teman pekerja sampah ini sudah ketemu semuanya, dan ini menjadi informasi seharusnya sampai ke halayak warga masyarakat Kota Makassar. Nah, ini banyak informasi yang sebenarnya tidak terlalu valid, dan ini harus disampaikan bahwa kondisi TPA sekarang ini itu memang sudah overload. Nah, itu wajar, itu informasi sampai, dan kita tidak pernah bayangkan bahwa volume sampah itu sudah menjadi catatan kita bersama, bahwa dalam proses pengambilan sampah ini setelah Lebaran itu ada polemik yang terjadi di sana karena mobil mengantri, ya, mobil ngantri karena ini ada sebabnya, ya, ini ada sebab. Ini bahasa yang agak-agak gampang kita mengerti, bahwa ada sebab kenapa mobil sampah itu ngantri, ya. Oke, harus kita paham bersama supaya informasi ini tidak bias kemana-mana. Oke, kita sebentar lanjut dan ngopi dulu. Oke. Teruslah berjuang walau badai menghadap, jangan pernah menyerah, mimpi kan terwujud jua. Cucian keringat tanda perjuangan, walau terkadang mungkin kita lelah. Takkan goyah, satu tujuan, satu impian, dengan tekad yang bulat. Nah, informasi ini seharusnya warga Kota Makassar paham bahwa dalam berapa bulan ini setelah Lebaran menjadi pekerja sampah ini agak berat, karena memang volume sampah sudah kelewatan. Dan ya, informasi kalau dari Pak Kadis Dela itu 1000 ton per hari, dan kalau saya itu melebihi lagi 1000 ton per hari, karena ini sudah menjadi tradisi setelah Lebaran sangat luar biasa sampah, dan itu dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, yang kedua, informasi kedua ini adalah terhambatnya ini teman-teman sopir truk lagi mengantri karena ada kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari UPTD TPA Tamangapaan Makassar, yaitu adalah terjadinya kerusakan ekskavator. Nah, kerusakan ekskavator ini adalah, ya, ini menjadi kendala karena yang mengais nanti di sana itu siapa. Nah, ini harus kita tahu bersama, ya. Oke, itu. Nah, yang ketiga adalah ini juga menjadi informasi yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini sebenarnya tidak mungkin melihat situasi seperti apa itu di TPA di sana, ya. Karena memang, ya, kita akui bahwa tempat pembuangan air sampah ini masih
open damping ya, open damping di TPA Tamangapa. Nah, ini menjadi persoalan karena periode yang lalu, 2 periode wali kota yang lalu ini itu tidak ada pengolahan pemilahan di TPA, tidak ada pemilahan. Pernah yang dulu itu adalah ada pengolahan pupuk, saya lihat sendiri pengolahan pupuk. Yang kedua adalah ada juga pengolahan gas. Nah, gas ini bisa, itu adalah dia kasih nyala jalan masuk di TPA. Itu dimanfaatkan. Nah, setelah terganti wali kota itu tidak ada. Dan sama sekali tidak ada pengolahan dan pemilahan di TPA itu sendiri. Nah, dia hanya mengandalkan bank sampah itu, dan bank sampah ini adalah bermasalah. Nah, itu harus kita terbuka. Nah, saya pernah wawancara dengan Pak Wali Kota yang lalu bahwa berapa sebenarnya yang dihasilkan atau disumbangkan bank sampah ke Kota Makassar, PAD-nya Kota Makassar ya. Nah, malah Pak Wali Kota sendiri bilang ke saya bahwa itu adalah rugi. Waduh, ini jadi persoalan. Kenapa bisa rugi? Nah, saya tahu bank sampah ini adalah barangnya bersih-bersih yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu jadi pertanyaan besar. Nah, saya Pak Yobetua ini adalah masih ketua perkumpulan pengusaha plastik limbah Indonesia. Jadi saya paham kenapa bisa rugi. Seharusnya bank sampah ini sudah bisa menyumbang PAD, bukan menghabiskan PAD. Itu catatan buat kita warga Kota Makassar. Jangan sampai kita ini dikelabui, ya, kita dikelabui. Sekarang wali kota baru ini dengan membentuk lagi ada namanya Dewan Lingkungan. Apa itu Dewan Lingkungan? Ini harus kita paham. Ngapain itu Dewan Lingkungan ada? Kita ini adalah seharusnya melihat dari situasi bagaimana teman-teman ini adalah pemerhati lingkungan, bekerja sama dengan kelurahan RT RW untuk edukasi tentang bagaimana sebenarnya masyarakat warga Kota Makassar ini bisa memilah dari rumah. Itu intinya, bukan menghabiskan lagi uang untuk Dewan Lingkungan. Nah, ini saya kritisi karena menghabiskan lagi uang APBD. Buat apa itu? Atau mau menghidupkan lagi bank sampah? Bank sampah ini sudah kotor itu. Jadi kita perlu menjadi atau mengawasi sebenarnya program-program pemerintah ini, karena Pak Wali tidak tahu seperti ini. Ini hanya banyak orang dia memberikan informasi sebenarnya yang tidak tepat. Nah, kami ini yang setiap hari ada di tempat pembuangan sampah, kita paham kondisi seperti itu, ya. Nah, warga Kota Makassar harus memberi atau mendengar informasi ini dari orang-orang memang pemerhati lingkungan. Jangan ada program baru menjadi pemerhati lingkungan, gitu. Oke? Nah, untuk sementara kita seren dulu dan ayo kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan bambu, bakar kayu, atas batu tak. Kase bye-bye kita lalu tak. Kase hai-hai orang baru. Lapas hati cepat daru. Bukan hati berbaru. Itu yang berlalu soba abu. Bermonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua. My trip batang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Oh bukan lagi
Nah, ini yang ketiga. Kita harus sebenarnya membantu ini Pak Wali Kota, membantu. Nah kemarin sembraut betul ini mobil sampah, masyarakat marah karena jalan tertutup dan itu tadi ada yang mencari celah, ya, yang mencari celah. Nah seharusnya kita ini adalah sebagai warga Kota Makassar betul-betul membantu pemerintah. Nah malulah kita. Ayo kita mulai dari rumah. Kalau kita memulai dari rumah memilah sampah, maka nantinya Pak Wali Kota akan memisahkan mobilnya. Jadi mobil sampah yang kering itu ada mobil sendirinya. Mobil sampah basah itu ada tersendiri. Itu harus kita bantu pemerintah. Nah, ya ini banyak masuk informasi ke saya terkait dengan kok di sana macet terus, kita ini terganggu di jalan ya. Saya kira itu hal yang sebenarnya perlu di cross check baik-baik. Ini Pak Wali apa sebenarnya kendalanya. Nah, kalau kendala adalah itu tadi ekskavator rusak ya. Saya lihat langsung. Nah yang kedua, kondisi jalan masuk ini adalah bukan jalan aspal lurus. Nah ini mobil truk sampai kalau masuk di pembuangan itu adalah itu menanjak naik. Nah tanjakan ini naik ini adalah pijakannya ini itu adalah sampah, makanya lembek dan goyang. Apalagi kalau sudah basah, setengah mati. Itu mobil sampah mendaki atau menanjak. Ini perlu kita paham semua karena saya ini bukan kami berbicara bukan lawan politik, tetapi ini adalah kita ini membantu pemerintah. Kami tidak ada afiliasi dengan partai-partai. Kami ini murni adalah pemerhati lingkungan dan keluarga. Bagaimana program pemerintah ini berjalan dengan baik, ya, apalagi memakai uang negara, ya. Nah, itu boleh nanti informasikan ke YouTube Pak Yobotua dan bisa chat kami agar semua informasi ini bisa kita tuangkan dan sampaikan ke masyarakat. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Ini banyak. Saya agak melihat harus hati-hati Pak Wali ini karena ya ketakutan saya adalah ya itu tadi, jangan sampai bisikan ini menyenangkan Pak Wali sementara banyak masalah yang sebenarnya yang belum diketahui oleh Pak Wali sendiri. Nah karena ini Pak Wali adalah Pak Wali Kota baru, semangatnya luar biasa dan biasa tahu orangnya. Dia adalah pekerja keras dan dia mau melihat Kota Makassar ini bagaimana bisa lebih baik dan lebih bersih. Nah begitu. Nah catatan bisa sampaikan bahwa kenapa ada tagline bahwa 2009 bebas sampah. Jangan, tidak mungkin. Itu dia bilang orang omon-omon itu. Bebas sampah 2009. Itu di dalam di pembuangan sampah itu adalah luar biasa dan itu butuh waktu itu minimal ya kalau perkiraan saya 10 tahun nanti sampai ya lebih 10 tahun lah baru bisa kelihatan bahwa diolah betul ini sampah. Nah program yang didengung-dengungkan ini adalah terkait dengan PSLA ini ada jadi baru kita bicara. Jangan selalu mengandai-andai. Dukung saja Pak Wali ini program, jangan mengandai-andai. Karena Anda belum paham situasi dan kondisi itu TPU sendiri. Jangan hanya baru bekerja sejengkal sudah hebat bicara, hati-hati bro. Saya sudah berapa tahun di sini? Sejak tahun 93 saya tidak pernah menyusahkan pemerintah di sini.
Malahan saya mendukung apa yang harus dilakukan, bukan bahwa kita kritisi ada maunya. Nah, bukan, bantulah pemerintah. Kami ini adalah pemerhati keluarga dan lingkungan, betul-betul melihat dari sisi kemanusiaan, dan begitu juga keluarga-keluarga pemulung, kami ada berada di situ. Nah, kebanggaan saya adalah ya, ini berapa anak-anak saya yang sudah damping sejak 93 ini sudah direkrut menjadi P3K. Nah, ini yang harus kita angkat, bukan jadi penjilat sama Pak Wali Kota. Pak Wali harus paham ini, dan kawan-kawan menjadi orang-orang yang sebenarnya memberi support, bukan hanya menyanyikan di telinganya Pak Wali. Begitu kawan-kawan semuanya ya. Dengan kondisi carut marut berapa hari ini setelah Lebaran, ya alhamdulillah sudah pelan-pelan sudah teratasi, karena dengan tindakan juga yang dilakukan Pak Wali Kota dengan kadisnya ini adalah dengan Kapal PT mendatangkan ekskavator 4 yang baru. Nah, itu baru satu solusi. Nah, tinggal ini jalannya harus diperbaiki. Jalan yang masuk ke pembuangan dan betul-betul itu sudah aspal beton untuk melancarkan semua ini. Karena program kegagalan wali kota yang lalu itu adalah itu mobil tangkasa. Mobil tangkasa itu seharusnya sebenarnya itu adalah untuk pengangkutan sampah kering, ya, sampah kering, bukan pengangkutan sampah basah. Itu ya. Bukan. Karena mobil tangkasa ini itu tidak bisa ditongkang. Dia kita diangkat naik di mobil, setelah itu tenaga lagi yang kasih turun. Beda dengan mobil truk yang tongkang. Ya, itu harus kita paham. Nah, ini menjadi kendala sekali karena itu membutuhkan waktu membuang di lokasi pembuangan sampah, karena naik setelah sampai di sana itu dikasih turun lagi, tidak langsung ditongkang, begitu bro ya, harus kita paham semuanya. Nah, itu membutuhkan waktu 3-4 jam baru selesai. Nah, makanya itu mengantri. Oke. Nah, informasi ini mudah-mudahan ada yang menjadi inspirasi kita bersama, dan Kota Makassar akan menjadi betul-betul bebas dari sampah. Tetapi jangan 2029, itu mustahil. Itu seharusnya ya jangka ke depan lagi, target ya 10 tahun atau 12 tahun ke depan, supaya kita bisa lihat evaluasi. Begitu teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, kalau sempat melihat video ini di YouTube kami, ya mohon di subscribe ya, like dan komen ya. Ingat itu ya teman-teman semuanya, untuk membantu pemerintah Kota Makassar lebih bagus, lebih bersih dan nyaman. Tamu-tamu kita ada yang datang di Kota Makassar, dan nyaman juga warga Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sampahmu hidupku. Oke. Sampahmu hidupku. Ya, dengerin ini. Kalau lo nanya kenapa ada pemulung, jawabnya lihat aja sampah lo yang numpuk. Dari bau dan kotor, kita tiap hari hidup. Dari bau dan kotor, kita tetap bertahan. Setumpuk plastik, setumpuk karton, demi sesuap nasi kita terus jalan. Sampahmu